Kenapa dia mau ditanya? Teman-teman melihat dua insan lelaki dan perempuan saling pandang, malu, sosok es krim bagai bayi. Istahu isi bekon. Kenapa ya suka Perempuan saling pandang, tersenyum. Pernahkah melihat dua insan lelaki dan perempuan saling pandang, tersenyum malu, selosotan es krim bagai bayi? Jika pernah dapat diduga mereka berpacaran. Lalu sebenarnya apa itu pacaran? Secara istilah, pacaran ialah bercinta atau berkasih sayang. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pacaran berarti hubungan yang terjalin antara wanita dan pria yang saling menikahi. Pada dasarnya rasa suka adalah hal yang normal karena tubuh kita menghasilkan zat alami yang bernama feromon, berfungsi untuk menarik perhatian lawan jenis. Hasil survei pada sebuah penelitian ke remaja menghasilkan bahwa ada beberapa alasan remaja berpacaran, antara lain kenalan lewat media sosial, di mana remaja biasanya saling puji, kamu cantik, kamu satu-satunya yang bisa buat aku berubah. Itulah penyebab remaja senyum-senyum sendiri saat memegang handphone. Faktor lain ialah film, sinetron, ataupun drama seperti Ganteng-Ganteng Kabisina, Anak Pilihan, ataupun Cintaku Bertemu di Kandang Ayam. Adegan-adegannya tidak lepas dari yang namanya cinta-cintaan. Remaja lain juga mengatakan kalau orang tua yang kurang perhatian, terlalu membebaskan pacaran, atau malah ada yang terlalu mengatur pacaran sehingga menjalin hubungan sembunyi-sembunyi bagai tentara yang tiarap di semak belukar. Terakhir tidak lain adalah pengaruh teman sebaya yang selalu memotivasi untuk berpacaran, sehingga remaja tersebut ikut-ikutan ingin pacaran juga. Sebenarnya apa saja sih dampak berpacaran, baik dari segi positif maupun negatif? Yang pertama adalah prestasi belajar, bisa meningkat ataupun menurun. Dalam hubungan pacaran, pasti ada suatu permasalahan yang dapat membuat pasangan tersebut bertengkar. Dampak dari pertengkaran itu bisa mempengaruhi prestasi belajar.
jombloan jomblowati berkembang yang berkembang. Kissing atau berciuman, packing berkaitan, ada yang namanya petting, merambah lagi ke dunia kemaluan pacar, bahkan intercourse, berhubungan seksual yang bisa menyebabkan hamil di luar nikah, kehamilan yang tidak terdeteksi. Padahal mental dan ekonomi belum siap atau belum matang. Akibatnya aborsi tidak aman, aib bagi keluarga, terutama yang emak-emak yang sedang belanja sayur. Lalu bagaimana sih mengelola rasa cinta agar aman dan sehat? Sehat secara fisik. Jangan sampai ada kekerasan fisik seperti memukul maupun kekerasan mental seperti berkata kasar dan dibentak. Dan yang selanjutnya adalah sehat emosional. Berarti jangan itu berkejutan pada setia dan berkomitmen saling menyayangi dan mengenal satu sama lain. Rasa cinta juga dengan menjadikan diri menjadi antisosial yang hanya berduaan saja, pengembangan atau eksploratif agar mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan sosial. Terakhir, sehat secara seksual. Setiap remaja berhak terhindar dari kekerasan seksual seperti paksaan seksual, paksaan hubungan seksual wanita yang bisa menjadikan aborsi tidak aman. Di negara yang berbeda ini, cinta adalah Tuhan. Namun, hormat juga penting dipertahankan. Salam sehat remaja Indonesia, kembangkan semangat di masa yang berapi-api ini dengan bahagia. Karena aku harus bangsa Indonesia. Sedangkan semua kan ada yang bisa menyimpulkan nggak atau merangkum isi dari video tadi? Jangan pacaran. Jangan pacaran. Kenapa jangan pacaran? Nanti ada resikonya bisa terkena KNP. KNPI bisa jadi bahan omongan jadi bahan bulian. jadi bahan bulian itu bukan cuma ke kita tapi juga ke orang tua. Bisa juga anak lagi, bisa jadi aib keluarga nanti. Nah, jadi kalau misalnya itu merupakan apa sih yang bisa kita lakukan Menghindari pacaran, menghindari menyukai teman jenis. menyukai boleh, Terus berlebihan. tapi jangan terlalu menyukai. Jadi gimana tidak harus memiliki dia, tidak harus memiliki. Biasanya menyukai aja itu biasanya orang yang suka drakor kan, suka aja. Kalau misalnya Cinta kita. enggak, drama Cina apa enggak ya? Deraci. Kenapa deraci? Enggak tahu, sering dia muncul di TikTok, tapi kan enggak guys. Itu jadinya suka sama deraci. Enggak, isinya cuma itu isinya nggak jelas. Ada anak kecil yang dibuang terus dipungut lagi. Itu Indosiar. Macam-macam karena kita bisa kenal sama orang melalui sosial media. Nah, minggu lalu kan ibu kasihnya tentang media sosial. Nah, berhubungan nggak media sosial sama orang yang pacaran? Berhubungan. Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa berhubungan? Karena bisa saling chat-chatan dari media sosial. Nah, kalau kamu selalu punya media sosial sama sesuatu dari reply story dan panjang Lanjut DM dia minta nomor kita nanti dia tanya makan ya sudah minta foto nanti. foto. Nah, kamu Karena ada sebagian yang kenalan dari medsos, jadi
mereka tertarik dari ada di pacaran. Dari medsos bisa pacaran. Kalau kamu hubungannya tuh di sosial media sama pacaran. Hubungan media sosial dengan pacaran tuh apa? Ada lain nggak? Apa? Nggak bisa mikir. Kenapa nggak bisa mikir? Dari medsos kita nanti jadi chattingan, habis itu ajak ketemuan, ajak meeting. Enggak ada boleh nikah. Masa masih kecil bisa nikah. Masih kecil nggak boleh bahasanya nikah. Kita masih kalian tuh masih umur berapa? Ada 11, 13. Nah, setiap umur itu ada rating-rating sendiri tentang cara dia tuh berkomunikasi, cara dia tuh berteman, cara dia tuh menggunakan sosial media. Boleh nggak kalian umur 12, 13 pembahasannya tuh pacaran saja? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Masih kecil. Nggak sesuai umur. Tapi kalau menyukai itu boleh nggak? Boleh. Mungkin aja misalnya siapa ini seperti Dina suka misalnya sama si A, kalau dia tuh pinter, kalau dia tuh rapi, sukanya suka apa? Suka dilihatin aja, Suka dipandang, enak dipandang. Itu karena berarti kita suka sama dia, bukan berarti kita udah punya perasaan. Nah, umur 12 tahun asik gunain sosial media aja. Buat apa? Sekarang sosial media udah banyak bisa digunakan. Ada yang bisa untuk ketemuan sama orang nggak dikenal, dapatnya apa? Udah diculik, udah jadi pemerasan, udah jadi ancaman sekarang. Nah, jadi ibu maunya tuh kalian di umur segini tuh kalian pandai-pandai gunakan sosial media, kalian pandai-pandai membangun pertemanan. Karena dari sisi pertemanan itulah yang akan membawa kalian tuh ke jalan yang sirotol mustaqim atau ke jalan yang salah. Pasti kalian semua udah tahu nih kan, mana teman yang bisa diajak untuk sharing, mana teman yang bisa diajak untuk cerita-cerita senang aja, mana teman yang bisa diajak untuk susah, mana yang mungkin teman yang bisa diajak untuk gosip-gosipan aja. Ada kan? Udah tahu semua kan? Nah, ibu pasti udah yakin kan? Itu udah pintar dalam memilih pertemanan. Nah, gitu juga kalian tuh dalam melihat pemilihan perempuan. Kenapa nih? Hai, ini nggak boleh itu di tag videonya. Ya bu, ini masalah bu aja pegang. Kenapa? Nggak ada udah maksudnya. Mengingat tidak Tadi bilang apa? Tadi bilang apa? Gunakan sosial media dengan baik. Ada yang bisa bilang. Tadi terakhir bilang ini pertemanan yang baik. Ini pertemanan yang baik. Nah, ada yang full sama Bilal nih. Kira-kira pertemanan yang baik itu yang gimana? yang tidak toksik. Tidak toksik. Yang apa lagi? Nggak toksik. Toksik itu gimana sih pertemanan toksik itu? Oh ini asal udah saling Kasar, menghina. Terus kalau misalnya itu bilang nih bisa menjadi teman kalian. Tiga pendek. Kamu nggak disukai tuh sama si dia karena kamu jelek, itu toksik nggak? Toksik. Perlu dihindarin nggak? Perlu. Kenapa perlu? karena itu mempengaruhi mental kita. Mempengaruhi mental kita. Mungkin aja dari kita mengagumi orang itu kita dinyatakan tidak pantas. Nah, mental kita rusak nggak? Rusak kan karena kita merasa kekurangan. Setiap manusia itu punya insecure, punya kelebihan sendiri, punya kekurangan. Semua manusia itu punya plus dan minusnya. Nah, kalau misalnya kalian suka nih sama orang itu, apa yang perlu kalian lakukan untuk menjadi hal-hal tidak ini? Satu sekedar suka ya. Sekedar suka aja, jangan terlalu terobsesi ya, jangan terlalu provokasi, jangan terobsesi, jangan apa lagi? Jangan melibatkan hubungan itu ke arah yang salah. Kita harus menuju hubungan itu ke arah yang sehat. Hindari pacaran.
karena usia-usia sekarang ini, usia-usia kalian ini yang bakal menentukan kemana nanti kalian. Apakah kalian bakal jadi orang yang membanggakan orang tua, apakah kalian akan menjadi orang yang ingin jadi emak-emak yang bakal digosipin pas beli sayur. Karena umur kayak sekarang inilah umur yang paling mudah cuci otak kalian. Biasanya ada abang-abang yang suka sama kalian. Itu sangat mudah kan perempuan baper sekarang. Kan dipuji sedikit udah baper perempuan sekarang. Apalagi di QQ. Cewek perempuan sekarang harus punya benteng yang tinggi nih. Kita punya moral yang tinggi, kita punya marwah yang tinggi. Semua perempuan itu cantik, semua itu ganteng, tapi dengan proporsi mereka sendiri. Cantik mungkin bisa dari matanya aja, terus cantik itu bisa dari kepintaran juga terlihat cantik kita. Cantik itu dari apa? Dari hatinya lebih. Nah, kalau misalnya kalian mau cantik buat dalam itu, kalian harus punya pendirian yang kuat. Sekarang apa ibaratnya? Jadi pendirian woman kan? Berarti jadi pendirian woman itu apa? Gak mesti kita bahagia itu karena kita punya apa? Pasangan. Tapi dia kita membuktikan bahwa kita mampu aja dalam kehidupan kita sehari itu kita udah cukup membanggakan diri kita sendiri sama orang lain. Nah, dari hasil bimbingan kita tadi ada yang mau menyimpulkan ya, satu orang aja atau dua orang boleh menyimpulkan dari hasil diskusi kita tadi. Jangan pacaran. Jangan pacaran. Kalau suka sekali suka aja jangan berlebihan. Jangan terobsesi. Jangan obsesi sama orang. Ada lagi baik-baik pilih kawan, baik-baik dari kawan itu bakal menjadi satu hal yang negatif atau positif. Apalagi Sosial media yang lain. gunakan sosial media dengan baik. Nah, Jauhi teman-teman yang toksik. jauhi teman-teman yang agar toksik. tidak agar mental kita kuat. Nah, kita bagus, kuat. Nah, Ibu harap kalian udah sangat mengerti apa yang Ibu sampaikan. Jangan jadikan pembimbingan kita hari itu tersampaikan di forum ini aja, tapi kalian terapin. Apalagi terlebih ini perempuan nih sekarang nih di 2025 itu sangat ingin cantik, kan? Sangat ingin dilihat perfect sama orang lain. Apalagi kalau sampai kita dipuji itu kayak rasanya kita udah di tahap yang kita udah oke nih untuk ditandangkan. Kita tuh harus punya moralitas yang tinggi, karena perempuan itu akan terlihat cantik ketika dia itu dibaluti dengan attitude yang baik, akan dibaluti dengan yang kepintaran yang cerdas. Nah, kalau misalnya udah kalian ambil itu attitude bagus, kecerdasan nggak mesti harus kalian bisa aku selalu ya, nggak mesti kalian harus juara umum, juara LPD nggak mesti. Tapi pintar itu adalah pintar kalian berkomunikasi, pintar kalian dalam menjaga lisan, pintar kalian dalam bersikap atau berpikir. Dan kalau misalnya dari situ kalian udah bisa mengontrol diri kalian sendiri, kita akan terlihat cantik. Nah, Ariful, cara laki-laki terlihat ganteng gimana? Hah? Cara laki-laki terlihat ganteng itu gimana? Cool. Cool gimana? Iya, batu. Oh mau ungkas 1000 Itu 1000 pintu biar dinginnya tuh kayak es. ya tapi Nah, masing-masing kalian tuh harus punya ibaratnya tuh prinsip, pinter, harus punya prinsip. Kalau misalnya dirayu sama laki-laki itu jangan mau. Jangan mudah termakan omongan buaya. Laki-laki biar nggak mudah tergoda lihat cantikan cewek itu harus apa? Jangan sedikit lihat cewek cantik udah harus dapetin WA dia. Biar apa tuh? Biar nggak tergoda sama cewek cantik. Ngaca. Biar apa? Biar sadar diri. Biar sadar diri. Nah, kalau misalnya kalian ngerasain ibu, saya kayaknya punya problem yang kita harus perlu diskusi berdua deh, itu boleh. Nanti kita bisa namanya itu konseling individual. Karena BK tuh bukan cuma untuk orang bermasalah ya, untuk sesi diskusi curhat pun boleh tuh BK. Karena apa? Karena kalau misalnya kalian nggak yakin mau curhat sama teman, kalian bisa curhat sama guru BK. Karena kalau misalnya kalian cerita sama guru BK, berarti itu cuma untuk kalian dan guru BK aja. Nah, apa Ariful
udah mau masuk kelas tadi. Enggak, ini udah Bu. Ini kenapa dia tadi aktif kali ya? Ibu Ibu, kita dia ke tengah-tengah aja. Coba ya. Iya. Nah, kalau misalnya nanti kalian udah balik kelas, ibu harap jangan sampai masuk kanan kuat kiri ya. Terapin itu apa yang ibu bilang itu, karena buat diri kalian juga, jangan sampai kalian menyesal sendiri. Jangan sampai kalian udah nangis karena cewek, karena cowok, itu berarti baru udah oh iya ya, ngapain saya suka sama dia ya, padahal dia biasa aja wajar. Coba udah nggak sampai nangis ya dia bukan Allah. Padahal value kita di atas dia, ngapain kita nangis dia? Masih banyak perempuan di luar sana, masih banyak yang pintar dengan persiapkan diri kalian tuh sebaik mungkin untuk masa depan kalian, karena jodoh itu cermin dari kita. Misalnya kita punya prinsip yang kuat, jodoh kita juga bakal sakit. Jemput harapan kalian, jemput cita-cita kalian tuh dengan prinsip kalian yang kuat. Ya, Iya. sekian bimbingan kita hari ini. Ibu harap kalian jadi kepribadian yang baik. Enggak hari ini aja, apalagi mau bulan puasa kan? Ya. Jangan pacaran. Kalau bulan puasa, Udah 1 bulan puasaan 2 hari. jangan pacaran, apalagi bulan puasa, fokus ibadah. Atau nanti kan mau ujian juga kan, siapkan gitu. Apalagi kan sudah abang-abang kalian ikut bingungan masuk SMA mana, karena apa, jangan pas-pasan. Pasti di sini ada yang masuk SMA bagus kan? SMA 3, SMA Telkom, SMA Telkom, SMA Telkom pesantren. Itu kalian harus persiapkan dari sekarang, jangan sampai nanti nilai pas-pasan tapi harapan kita tinggi, baru kita menyesal. Nah, cukup sekian bimbingan hari ini. Kita ketemu di sesi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu masuk sekarang? Enggak. Duduk sini boleh. Nanti kali batu. Nanti kita open wide. See. Tadi itu. Boleh.